Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Gutawa. Saya mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu isolasi sosial. Jadi dimulai dari pengertian, di mana isolasi sosial adalah keadaan di mana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Kemudian klien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa isolasi sosial juga merupakan kesepian yang dialami individu dan dirasakan saat didorong atau keberadaan orang lain sampai sebagai pernyataan negatif atau mengancam. Kemudian di sini ada penyebab terjadinya isolasi sosial. Yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu faktor tumbuh kembang, di mana pada setiap tahapan tumbuh kembang individu ada tugas perkembangan yang harus dipenuhi agar tidak terjadi gangguan dalam hubungan sosial. Apabila tugas-tugas dalam setiap perkembangan tidak terpenuhi, maka akan menghambat fase perkembangan sosial selanjutnya. Kemudian adapun faktor presipitasi, yaitu yang kedua, yaitu faktor presipitasi, di mana terjadinya gangguan hubungan sosial juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam faktor presipitasi ini, isolasi sosial dapat terjadi karena adanya faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri atau dari lingkungan keluarganya sendiri. Nah, dan juga ada faktor eksternal atau dari luar dari lingkungan keluarganya, bisa juga dari sosial budaya. Selanjutnya di sini ada rentang respon isolasi sosial. Respon adaptif, yaitu menyendiri, otonomi, kebersamaan, saling ketergantungan. Kemudian kesepian, menarik diri, terus ketergantungan. Sementara respon maladaptifnya ada manipulasi, impuls, dan narsisme. Selanjutnya adapun tanda gejala yang dialami seseorang yang mengidap atau mengalami isolasi sosial, yaitu yang pertama ada gejala subjektif. Yang pertama, klien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Kemudian klien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Kemudian respon verbal kurang dan sangat singkat. Kemudian selanjutnya, klien mengatakan hubungan yang tidak berarti dengan orang lain. Terus klien merasa bosan dan lambat menghabiskan waktu. Selanjutnya, klien merasa mampu berkonsentrasi dan klien tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan. Dan yang terakhir, klien merasa tidak berguna. Selanjutnya, adapun gejala objektif yang dialami pasien dengan isolasi sosial, yaitu klien banyak diam dan tidak mau bicara, kemudian tidak mengikuti kegiatan, klien berdiam diri di kamar, kemudian klien menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, kemudian klien tampak sedih, ekspresi datar dan dangkal, kemudian kontak mata kurang respon, kurang spontan, apatis, kemudian ekspresi wajah kurang berseri, mengisolasi diri, tidak atau kurang sadar terhadap lingkungan sekitar, aktivitasnya menurun. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait isolasi sosial. Mungkin masih banyak yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.